Salam Tidar Muda, saya Mikael Sihite akan memaparkan program pembinaan mahasiswa wirausaha atau P2MW 2022. Sebagai pendahuluan, Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk yang banyak, memiliki sumber daya manusia yang juga banyak. Oleh karena itu, pada saat ini Indonesia ingin mengedepankan wirausaha untuk para mahasiswanya. Pada saat ini, Indonesia sendiri masih memiliki populasi persentase wirausaha hanya sekitar di bawah 4%, yang sangat berbeda dengan negara tetangga kita seperti Malaysia dan Singapura, juga Thailand. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti-Ristek menyediakan program pembinaan mahasiswa wirausaha atau P2MW. Dengan adanya program ini, dikhususkan mahasiswa akan bisa merealisasikan ide cemerlang dan semangat wirausaha. P2MW ini adalah kewirausahaan dengan prinsip pengembangan karakter berupa 3 jenis. Yang pertama adalah kepemimpinan kooperatif, karena dengan program ini mahasiswa memiliki kemampuan untuk memanajemen usaha yang diajukan. Yang kedua adalah creative problem solving, karena dengan usaha yang diajukan tentunya mengedepankan suatu permasalahan dan mahasiswa sendiri akan mencari solusi yang tepat sebagai bentuk wirausaha dalam menyelesaikan masalah ini. Dan yang ketiga adalah innovative execution. Ini adalah proses mahasiswa terjun langsung melaksanakan suatu program wirausaha yang menyelesaikan problem yang ditemukan di masyarakat atau potensi pasar yang dilihat dalam masyarakat. Jika sebelumnya kita mengetahui KBMI atau Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia, untuk tahun ini, program ini berganti nama menjadi P2MW atau Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha. Jika sebelumnya kelompok mahasiswa terdapat 20 orang mahasiswa per kelompok, maka untuk P2MW maksimal mahasiswa yang mengajukan per grup wirausaha yang diajukan adalah 3-5 orang. Kemudian diajukan oleh kelompok wirausaha ini langsung ke Belmawa, sementara P2MW tahun ini laporan diajukan oleh perguruan tinggi. Selain itu, ada program dana yang dipisah dalam. Selain itu, ada pembagian dana berupa 20% kepada perguruan tinggi untuk mengelola pendampingan dan juga untuk melakukan pelatihan. Syarat mahasiswa yang mengajukan P2MW ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa S1 maksimal semester daftar di PD Dikti. Yang kedua, terdiri dari ketua dan anggota kelompok maksimal 3-5 mahasiswa. Yang ketiga adalah usaha setidaknya sudah memiliki prototipe. Hal ini yang berbeda dari KBMI sebelumnya. Kalau di KBMI, usaha yang akan diajukan harus ada. Sementara itu, untuk P2MW, usaha yang diajukan bisa hanya memiliki barang berupa prototipe. Yang keempat, sedang tidak mengajukan usaha yang sama untuk didanai APBN. Kategori usaha dalam P2MW ini adalah yang pertama makanan dan minuman. Yang perlu diingat dari kategori ini adalah usaha yang diajukan tidak boleh berupa reseller. Yang kedua adalah produksi dan lebih mengacu ke pemeliharaan, terutama dalam bidang agriculture business, mungkin pertanian dan peternakan. Yang ketiga adalah industri kreatif, seni budaya dan pariwisata, bisa berupa desa wisata atau kerajinan tangan sebagai souvenir. Yang keempat adalah jasa dan perdagangan, bisa berupa e-commerce. Dan yang kelima adalah teknologi terapan, bisa mengajukan wirausaha berupa teknologi mesin yang akan digunakan untuk memproduksi sesuatu barang. Terdapat 4 kategori penilaian dalam P2MW tahun ini. Yang pertama adalah Noble Purpose. Ini maksudnya adalah ada tujuan mulia yang kita ajukan dalam usaha ini. Bisa berupa kepedulian terhadap lingkungan dan bisa berupa usaha yang memiliki dampak terhadap sosial. Penilaian Noble Purpose ini adalah 10% dari total penilaian. Dan yang kedua adalah konsumen potensial. Ini memiliki proporsi penilaian 30%, dan yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah produk yang diajukan memiliki karakteristik dan terdapat masalah yang akan diselesaikan melalui program wirausaha tersebut. Yang ketiga adalah produk itu sendiri memiliki proporsi penilaian 30%, dan produk yang diajukan dalam hal ini harus unik dan menjawab masalah konsumen yang ada. Yang terakhir adalah sumber daya. Proporsi penilaian untuk sumber daya adalah 30%. Dalam hal ini, anggota tim harus memiliki keahlian sesuai dengan pembagian tugas yang diajukan. Dana yang diajukan per kelompok usaha adalah 20 juta, dan 20% dari dana tersebut ditujukan untuk manajemen pengelolaan bantuan. Yang kedua, pengembangan pasar dan distribusi maksimal 20%, pembelian ATK maksimal. Yang keempat, manajemen pengelolaan bantuan, yaitu pembinaan wirausaha
mahasiswa dan monitoring dan evaluasi. Tujuan akhir yang diharapkan dalam P2MW ini adalah mahasiswa memiliki usaha yang berkelanjutan dan diharapkan di masa depan mendukung perekonomian Indonesia. Salam Sidar Muda.